Semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta di dalam Islam dia adalah nikmat. Hatta merupakan nikmat. Sehingga dengan hatta orang bisa beribadah. Dengan hatta orang bisa berzakat. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dengan hatta kita bisa haji, kita bisa umrah, kita bisa berinfak, kita bisa berwakaf, hatta. Tapi di balik itu, hatta dia bisa menjadi fitnah. Sebagaimana Allah katakan, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Walanabluwannakum bil khairi wasyarri fitnah. Kebaikan hatta juga merupakan fitnah. Ini hal yang mesti kita pahami baik-baik. Lalu, karena harta ini bisa menjadi sumber fitnah, Bapak Ibu, Islam mengatur kita harta itu dari 3 sisi. Ini kita akan lihat satu persatu bagaimana Islam mengatur harta kita. Yang pertama namanya adalah Islam mengatur bagaimana kita mendapatkan harta. Itu secara umum Bapak dinamakan dengan fikih muamalah. Jenis kerja, jenis transaksi, bentuk pekerjaan, transaksi apa yang dilakukan, kerjasama apa yang dilakukan, itu namanya fikih muamalah secara umum. Diatur dalam Islam. Makanya kita Bapak, kalau mau melakukan sesuatu transaksi, pelajari dulu. Kalau tidak, mungkin saja bisa kita akan tersalah. Walaupun niatnya elok. Sebagian orang masuk misalnya pada transaksi pegang gadai. Lihat ada pegang gadai sekarang. Rata-rata orang Bapak Ibu yang masuk pada transaksi pegang gadai, sejauh yang saya ketahui, niatnya baik. Mungkin dari 100 mungkin yang salah niat 1-2 mungkin ada. Tapi rata-rata niatnya baik. Niatnya menolong. Awak menolong saya Ustaz. Kau nak ibu nak bagi harganya pinjaman. Niatnya ngapain Pak? Nolong. Tapi karena dia salah, dia pinjamkan uang, bawa sawah kemari. Dia pinjamkan uang, emas, bawa parak kemari. Bawa ladang kemari. Maka dalam kajian fikih Islam, ni saya mohon maaf, dalam kajian fikih Islam, maka dia termasuk pada kategori transaksi apa namanya? Riba. Dan bahkan dia bisa lebih riba dibandingkan riba. Kalau riba itu sederhananya Bapak-bapak, kita pinjam 10, bayar 12. Ini kita pinjam 10, bayarnya itu dalam tanda kutip. Mungkin dia akan bertahan transaksi itu 5 tahun, 10 tahun. Yang penting nyolah si parak tu. Nyolah si sawah tu. Nanti ketika sekian tahun, uangnya balik, dah kasih sawahnya. Jadi dia goyang-goyang kaki si di rumah, keluar si sawah. Goyang-goyang kaki si di rumah, keluar si sawit. Dan itu saya mohon maaf Bapak Ibu, terkadang sebagian orang sudah menumpuk, sudah turun-temurun. Dari nenek-neneknya, itu sisilan nanti ada kita ulas tentang masalah wasiat, tentang masalah hutang segala macam. Tapi intinya apa? Kenapa dia masuk ke situ? Kebanyakan orang tidak mempelajari terlebih dahulu. Ibu bagi pinjaman ternyata salah. Niatnya baik. Berarti dia tidak mempelajari bagaimana fikih muamalahnya. Boleh atau tidak? Sebenarnya Bapak Ibu kan gampang. Pinjaman pitih, jam paraknya dan biar. Pacik sulit. Dah selesai. Dia pinjamkan uang, pegang surat berharga motornya misalnya. Selesai. Ini dia sawah lah nama pacik. Sehingga kadang-kadang dia bisa lebih riba dibandingkan apa? Kalau tadi dia pinjam 10, bayar 12, sekarang dia nggak punya sawah lagi. Sawahnya sudah dikasih, atau ladangnya sudah, itu banyak yang membayar. Lebih sulit kondisinya. Makanya ini butuh penyelesaian. Kalau ada yang masih punya transaksi itu, segera diselesaikan. Saya pulang dari kuliah dahulu, lalu saya tanya sama ibu, Bu, kau kan parak orang kau Bu? Iyo. Berapa pegangnya di zaman itu?
65 kalau tidak salah. Lalu saya kurangi dengan hasil yang didapatkan sekian tahun, kerana dia tidak menghasilkan. Tanah kosong yang kadang-kadang ditanam rumput atau apa, akhirnya mungkin 50 atau berapa yang diminta untuk membersihkan. Tapi intinya apa? Saya pulang, ada transaksi pegang gadai di rumah. Itu kemudian yang saya coba selesaikan. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu rahmati Allah, kita diatur oleh Islam bagaimana menghabiskan harta. Kalau tadi mencari, kini mengalih, menghabiskan. Yang disebut dengan fikih nafkah secara umum. Makanya dalam bab fikih nafkah, siapa yang wajib dinafkahi, siapa yang lebih utama dinafkahi, tak ada pembahasannya. Intinya bagaimana kita menghabiskan harta. Untuk apa kita habiskan? Karena kadang-kadang sebagian orang, ibarat pepatah atau istilah orang Minang, pandai mencari, tak pandai mahbian. Tak pandai membagi. Pas mencari, Bapak Ibu, cari yang halal. Pas ketika menghabiskan, sebagiannya tumbang. Terkadang saya prihatin dengan sebagian orang, dan kalau dia sudah baralik, tumbang dia Bapak. Kalau baraliknya kan lancak tu. Tapi di mana dia tumbangnya? Di mana Pak? Organ tunggalnya. Coba bayangkan Bapak, yang akan dia undang ke rumahnya wanita berpakaian seksi akan berjoget di depan rumahnya. Allah kira bantuin. Muslim, orang Islam, bapaknya Muslim, ibunya juga, calon besannya juga. Tapi pas sudah beralih, lupa. Lalu mereka kadang-kadang punya istilah, nyo kau nak berbunyi-bunyi tu nak boleh nama tu. Kan nak boleh tu nak bunyi-bunyi. Yang beralik tu apa? Walimah. Tapi intinya bahawa itu kan contoh. Tapi intinya Bapak Ibu rahmati Allah, bahawa di dalam Islam diatur cara menghabiskan. Dan itu juga akan menjadi pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis disebutkan, la tazulu qadama 'abdin. Belum akan selamat kaki anak Adam. Dia bisa masuk ke surga sampai ditanya tentang 4 perkara. Salah satunya adalah wa an malihi min aina iktasabahu wa ila aina anfaqahu. Tentang harta, dari mana dan ke mana dihabiskan. Itu 2. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu, yang menjadi ulasan kita, walaupun sifatnya mukaddimah, ya. Islam juga mengatur bagaimana menyelesaikan harta orang yang sudah meninggal. Harta yang tidak punya tuan. Kalau nya mencari piti, dia tuannya, dia dapatkan untuk dia harta. Kalau fikir nafkah, pitihnya di kantongnya, nyogian ke orang, uang dia. Tapi kalau fikir warisan Bapak Ibu, harta tidak punya tuan. Tak ada tuannya. Tak ada tuannya Bapak Ibu. Maka Islam mengatur bagaimana ini harta. Dan Islam mengatur Bapak Ibu sedetail-detailnya. Maka disebutkan oleh para fuqaha, kalau kita berbicara tentang solat misalnya. Tadi maghrib kita solat maghrib berapa Pak? 3. Sujudnya berapa? 3 kali 2, 6. Dari mana kita dapat bilangan 6 itu? Ada dalam Al-Quran? Pernah Bapak baca, kalian salat maghrib lah, di waktu salat maghrib dengan rukuknya 3 dan sujudnya 6? Ada? Tak ada. Di mana itu kita dapatkan sunnah Nabi? Tapi kalau tentang warisan, ada dalam Al-Quran. Jelas. Sajalih-jalihnya. Misalkan Bapak ni, Ustaz, anak saya meninggal. Saya punya hak di situ. Ada Pak. Barang hak ambo. Sekian. Di masa dapat tu. Badai sekian ambo dapat. Mungkin dia merasa besar. Mungkin dia merasa kecil. Kita katakan misalnya 1/6 Pak. Apa dia 1/6? Di mana dapat? Al-Quran. Kalau ada misalnya ibu-ibu meninggal anaknya. Lalu hartanya mungkin dibawa oleh menantunya misalnya.
Lalu ditanya, Ustaz, saya punya hak dari anak saya, Ustaz? Kita katakan punya. Berapa jatah ibu? Kita katakan bisa 1/6. Ada kondisi dia 1/6. Lalu kalau ditanya, dari mana Ustaz dapat 1/6 tu? Balik 1/6. Maka kita katakan dari mana? Al-Quran. Detail Allah jelaskan. Sedetail-detailnya. Dan sebenarnya Bapak Ibu, bahwa harta warisan itu, dia ada sumber kebahagiaan. Nah, yang saya sampaikan supaya tidak berat-berat bagi kita. Harta warisan Bapak Ibu ada sumber kebahagiaan sesungguhnya. Sebagaimana Allah katakan dalam surah Al-Ma'arij, salah satu sumber kebahagiaan, wallazina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Manajemen harta. Maka sebenarnya Bapak Ibu, harta warisan sebab kebahagiaan. Cuman kalau salah-salah membagi, indak betul membagi, tak jadi bahagia, musibah. Bagaimana kita tidak bahagia? Kita tidak pernah bekerja, indak pernah meminta, indak pernah kerjasama, tidak pernah investasi, tidak pernah kita nanam saham, meninggal kita dapat. Kira-kira Bapak bahagia atau tak? Bahagia. Senang, Pak. Dapat senang. Dapatnya apa? Dapat senang. Tak ada kita usaha Bapak Ibu. Kalau tadi kita bicara tentang fikih muamalah tu awak raju. Kalau kita berbicara fikih nafkah, mahabian dan lahado. Tapi kalau fikih warisan, dapat Allah yang tentukan. Nah, cuman memang kadang-kadang Bapak Ibu, sebahagian orang, terkhusus memang kepada kaum ibu, ini adalah terlampau sayang terlebih dahulu. Ini kaum ibu, saya mohon maaf, jangan terlalu cepat merasa itu punya awak. Jangan cepat merasa, sehingga ketika meninggal ibunya, wah punya awak kok, punya mak awak. Jangan terlalu cepat. Punya emak wak Ustaz. Iya punya emak kita, kan tidak punya kita. Sehingga kalau dia sudah merasa punya Bapak Ibu, pas mau dibagi, heboh. Kadang-kadang sebagian ibu-ibu, saya mohon maaf, dengan perasaan menjawabnya. Kalau dibagi-bagi itu Ustaz, rumah nenek kami siko lahir sadonya. Nanuda ambo siko lo lahir, anak adik ambo yolo, ambo menikah di siko, anak ambo lahir siko, ambo menantu siko pula. Semuanya sebut Bapak Ibu. Dia curhat semua. Cuma kalau kita tanya, yang punya siapa Ibu? Ibu ambo. Itu masalahnya. Cuman karena dia sudah merasa dia punya Bapak Ibu, apa yang terjadi? Berat. Berat. Sehingga Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, jangan terlalu cepat kita merasa. Dan memang dari apa yang banyak terjadi Bapak Ibu, saya melihat banyak kasus-kasus yang pernah saya lihat. Dan hari ini insyaAllah kita sedang mengurus sebuah yayasan untuk lembaga waris. Kita namakan dengan lembaga yayasan studi dan konsultan warisan Islam. Kita buat dengan kawan-kawan di Sumatera Barat. InsyaAllah ni yayasan lembaga nanti memang akan lebih banyak bergerak pada konsultasi warisan. Karena dari kondisi yang ada, banyak kasus yang mungkin pernah saya dengar dan mungkin pernah saya selesaikan. Itu sebagian kasus. Nanti Bapak-Bapak kalau ada yang mau kita selesaikan, kalau nggak bisa selesai azan, kita selesaikan sesi solat. Kalau nggak bisa sesi solat, berarti sesi subuh besok berarti. Kalau ada. Baik. Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, maka kaum ibu secara khusus jangan terlalu jangan merasa wak kapunyo. Sehingga ketika mau dibagi, terkadang dia bisa langsung main gas saja. Bisa langsung naik emosi. Kalau bagi-bagi itu. Kenapa? Dia merasa dia punya. Yang sebenarnya itu bukan punya dia. Ditambah kondisi semakin rumit Bapak Ibu. Karena sebenarnya saya mohon maaf, kebanyakan orang ketika punya konsep membagi untuk perempuan dalam tanda kutip, tapi itu Bapak
dia tidak punya aturan yang jelas. Sejauh yang saya pelajari. Apa maksud tidak jelas? Artinya dia tidak punya. Kalau tidak ada ini, coba. Misal, ibu-ibu boleh jawab, bapak boleh juga. Misal, kalau meninggal seseorang ibu-ibu, lalu dia punya anak perempuan 3, rumah cie untuk siang rumah tu, Pak. Mungkin yang paling mungkin juga yang paling besar, mungkin juga yang di tengah, mungkin juga yang di kampung, nama merantau yang lebih merantau, mungkin juga yang mengurusi emaknya, mungkin juga nanti sayang di emaknya, macam-macam. Tapi kemungkinan terbesar adalah yang akan menguasai itu rumah adalah sianan baga. Kenapa? Karena dia enggak punya aturan yang jelas. Kalau dalam Islam, Bapak Ibu, jaleh 3 ustaz, gampang membaginya. Tidak sulit. Tapi kalau ini Bapak Ibu, siapa tinggal situ? Mulailah. Atau mungkin juga Bapak Ibu, siapa yang ditunjuk mamaknya? Siapa pandai mau lebih mamak? Awak lah mak. Oh baik. Oh bersabarkan. Tenang, akan tinggal situ, amak tanggungjawab lah. Begitu. Kenapa? Dia enggak punya aturan. Lalu kalau tidak ada anak perempuan, siapa yang mungkin jadi ahli warisnya? Betul. Mungkin adik perempuannya. Kalau tidak ada, Pak. Kakak, adik tidak ada. Kira-kira siapa lagi, Pak? Mungkin adalah anak dari adiknya. Betul? Tapi non produksi dengan laki-laki. Kalau tidak ada juga anak dari adik perempuannya, mungkin etiknya, saudari dari ibunya. Betul? Kalau tidak ada juga saudari dari ibunya, siapa, Pak? Mungkin anak perempuan dari saudari ibunya. Anak produksi dari etiknya. Kalau tidak ada juga, siapa lagi, Pak? Mungkin saudari neneknya, mungkin saudari neneknya, tapi dari jalur ibu. Kalau tidak ada juga, mungkin cucu perempuan dari anak perempuan dari neneknya, saudari neneknya. Kalau tidak ada juga, siapa lagi, Pak? Mungkin balah-balah sabalah nan sesuku, kena. Mungkin yang atau orang yang mengku mamak dan seterusnya. Intinya Bapak Ibu, dia tidak punya aturan yang baku. Kalau mereka berdua, kalau saudarinya berdua, kalau saudarinya berlima, artinya apa? Sehingga itu yang kadang-kadang memicu masalah. Kenapa? Dia tidak ada satu aturan yang baku, yang kemudian bisa dipakai secara bersama. Konsepnya ada. Kebanyakan orang pakai apa konsepnya? Harta untuk produksi. Itu konsepnya. Tapi masih terlalu umum. Dan itu juga konsep sebenarnya Bapak Ibu. Di antara hal yang perlu kita tinjau ulang bersama. Dari konsep adat bersandi syarat bersandi. Kita belum. Kita Minangkabau ini Bapak Ibu bersyukur. Bahagia kita di dalam Minang. Apa yang menjadikan kita bahagia? Orang Minang punya falsafah hidup. Apa falsafah hidupnya? Adat bersandi syarat. Syarat bersandi kita belum. Falsafah hidup. Saya belum pernah temukan di Indonesia ada sebuah suku, komunitas yang punya konsep seperti itu. Kalau saya nanti tidak tahu, Bapak kasih tahu. Tapi sejauh saya ketahui suku-suku yang ada, tidak ada. Tiba Minangkabau apa konsepnya? Tapi tentu itu masih ada PR, ya nak. Salah satu PR-nya mungkin terkait masalah warisan. Baik. Bapak Ibu semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu harta warisan apabila dia tidak dibagi. Apabila tidak dibagi, maka Bapak Ibu kemungkinannya 2. Kalau tidak dibagi atau salah bagi, kemungkinannya adalah 2. Bisa saja orang berada pada posisi menzolimi.
atau dia mungkin pada posisi terzolimi. Yang menzolimi, yang dizolimi bukanlah orang-orang yang jauh, orang dekat dia. Saya kasih contoh bapak-bapak. Kalau ada orang berdosa anak berempat dan ahli warisnya hanya ini saja, berampik saja, tidak ada yang lain. Kalau ada yang lain nanti kan pengaruh. Anggap tidak ada yang lain. Berarti seharusnya Bapak Ibu harta dibagi 6. Karena kan kaedahnya adalah bagi laki-laki 2 kali bagi perempuan. Berarti yang laki-laki ini dikali 2, berarti dibagi 6 hartanya, laki-laki 1/6, perempuan 1/6, dan laki-laki 2/6. Laki-laki 2/6, perempuan 1/6. Lalu, kalau dia salah bagi, semuanya diambil oleh perempuan berdua. Berarti masing-masing perempuan mengambil 3/6, 3/6. Apa akibatnya? Maka bagi satu dari anak perempuan, 1/6-nya halal, 2/6-nya Saya pernah ditanya oleh seseorang atau ibu-ibu dulu, jangan pakai bahasa haram-haram tu Ustaz, borik adik kami. Tak ada bahasa yang lain, Pak. Tak ada bahasa yang lain. Itu bahasanya. Jadi, kalau ini wanita mengambil setengah, kan tadi dia berempat. Nyambil saya berdua. Perempuan berdua, 3/6, 3/6. 1/6-nya halal, 2/6. Dan itu bukan orang lain yang punya, Bapak Ibu. Bukan orang jauh yang punya. Udahnya atau adiknya. Yang punya siapa? Udahnya. Atau adiknya. Bukan orang lain. Sehingga apapun yang dihasilkan dari harta warisan itu, begitulah kira-kira hasilnya. Dapat dia Bapak Ibu beli ini air. Satu perempuan ambil satu, satu ambil ini. Kalau dia punya warna kira-kira Bapak Ibu, kan tadi 3/6, 1/6-nya hanya putih. Yang 2/6 hanya merah. Begitu. Kalau itu berbentuk sawah, kalau itu berbentuk ladang, kalau itu berbentuk hasil perkebunan, hasil ruko, hasil rumah makan, hasil usaha, semuanya begitu. Begitu bahayanya. Maka bagi yang perempuan, di mana dia posisinya, saya mohon maaf, dia berada pada posisi menzolimi. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, unsur akhaka zaliman au mazluma. Tolonglah saudaramu yang menzolimi dan terzolimi. Semoga saya hadir ke sini Bapak Ibu, dan siapa pun yang mendengar melalui televisi kita ini, saya juga berniat menolong yang terzolimi dan menzolimi. Kalau ada, semoga tidak ada. Ketika saya kuliah Bapak Ibu dulu, saya kuliah di Mesir. Saya kuliah syariah, belajar warisan. Di pondok belajar warisan juga. Sampai kuliah di Mesir belajar warisan, saya termenung. Ini kalau kita bawa ke kampungnya luar biasa. Saya lebih kesan. Maka saya di sana belajar warisan, saya tulis juga buku tentang warisan. Jadi ketika ribut-ribut di Mesir waktu itu, semua mahasiswa masuk rumah, saya tulis buku. Buku tentang warisan. Pulang, buka kajian di beberapa masjid. Sampailah puncaknya kita akan bikin lembaga yang agak lebih besar di tingkat Sumatera Barat. Tapi apa niatnya? Unsur akhaka zaliman au mazluma. Kalau misalnya ibu-ibu berada pada posisi menzolimi, misal, lalu bapak pada posisi terzolimi, yang tadi misalnya dia dapat 2/6 sekarang free saja enggak ada. Secara hitungan dunia Bapak Ibu, dan secara hitungan dunia atau sampai ke akhirat, maka bapak dia lebih aman. Kenapa aman? Ini ada masalah. Besok akhirat kita minta. Tapi tentu tidak akan mungkin kita pada mau itu dia nak. Karena saudari kita, mungkin dia
memakan yang bukan haknya. Atau mungkin amak kita memakan yang tidak haknya. Mungkin etek kita perempuan semua. Tak mungkin kita bagian. Kalau kita hanya bapak-bapak, kalau kita hanya menyelamatkan diri sendiri, alhamdulillah. Wanak satu makan ustaz, aman. Tapi kan kita punya ibu. Kan kita punya etek. Mungkin kita punya nenek. Yang semuanya adalah perempuan. Supaya tidak ada bapak ibu. Saya menemukan sebagian orang dia putus asa di sisi ini. Ambo ustaz, satu padian sajalah. Jangan bapak-bapak. Kita menyelesaikan itu bukan maksud kita mau. Kalau enggak mau nanti aman, gampang caranya. Tapi kita supaya apa? Yang kita makan halal, kalaupun kita berikan juga dia menjadi halal. Dan yang pasti Bapak Ibu kita ini punya PR semua. Dan sebelum itu kita selesaikan, saya sering menemukan banyak orang Bapak Ibu ditanya satu pertanyaan, tak bisa jawab. Apa saya tanya misalnya, Bu, sianan punya rumah ibu kok. Payahnya jawab. Ikut rumah Ustaz. Oh, sejarahnya 2 jam, Pak. Kenapa? Tidak bisa menentukan siapa yang punya. Sudah turun-temurun, tapi tidak diselesaikan. Saya pernah menyelesaikan kasus warisan semenjak 2000 kalau tidak salah. Mungkin sudah 18 tahun saya selesaikan 2018 atau 2017. Sebuah usaha. Saya tanya, ini usaha Bapak ini semenjak kapan jadi warisan? Semenjak 2000. Lalu sebelum 2000 bagaimana usahanya? Oh, itu dulu dari kakek kami Ustaz, kakek kami begini. Tak bisa menentukan siapa yang punya perusahaan. Siapa yang punya kedai. Dan dia sudah punya kedainya berkembang, sudah bangun properti, sudah beli aset ini. Makanya Bapak Ibu, pertanyaan pertama yang mesti kita selesaikan, pastikan harta kita itu kita tahu itu punya kita atau tidak. Ibu-ibu kalau tinggal di rumah, pastikan rumah kita itu memang rumah kita atau bukan. Kita itu menumpang atau memang rumah kita. Itu pertanyaan yang penting. Misalnya ibu-ibu ditanya, Bu, sianan punya sawah tu. Sebagian ibu-ibu apa tak bisa jawab tu. Itu sawah Ustaz kecil amak ambo. Si fulan. Dan kecil nenek ambo. Dan nenek ambo. Dah panjang ke atasnya. Sehingga kadang-kadang itu Bapak Ibu menjadi apa? Menjadi sebab orang tidak tahu harta siapa sebenarnya. Dan itu kan sebenarnya Bapak Ibu aneh. Bagaimana tidak aneh? Kalau ada saja Bapak Ibu. Ini soal yang tidak dihadiah. Kalau ada misalnya Bapak Ibu menemukan di rumah kita satu mushaf begini. Di atas meja, pasti bapak tanya sama istrinya, adindaku sayang punya sia Quran tu. Wah nak dulu saya punya itu. Mungkin punya sia nu tinggal. Mungkin anak awak tak bawa punya orang. Berapa nilai mushafnya? Sekian ratus ribu. Kita tanya, kita pastikan sianan punya. Dia tak punya awak terletak di atas meja. Tapi sebagian orang Bapak Ibu, dia lupa bertanya, ditinggal di rumah yang dia tempati, lupa bertanya punya siapa rumah ini. Dia makan dari hasil sawah, lupanya bertanya sawah sia sebenarnya koma. Dia menghasilkan dari sebuah ladang, dia lupa bertanya, sawah ini parak sawit sia ko Pak. Makanya Bapak Ibu itu perlu kita pastikan. Nanti Bapak Ibu kalau pulang ke rumah, yang bisa membuat kita tersenyum, ambil pena satu, ambil kertas, itu dirilis aset. Dirilis apa? Aset. Pastikan kepemilikannya. Dan itu Bapak Ibu bahagian dari muhasabah namanya. Sebagaimana Umar bin Khattab mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Pastikan dulu, ini rumah-rumah kita, ini rumah berdua, ini sawah saya beli, itu ladang diberi, itu parak itu dikasih, itu dibeli juga, ini mobil, semuanya. Kalau ada masih abu-abu Bapak Ibu, itu perlu kita selesaikan. Kan kata Nabi SAW, innal halala bayyin, wa innal harama bayyin, wal umuru bainahuma mustabihat. Minimal dia syubhat. Minimal adalah syubhat. Dan itu yang akan kita masukkan ke mulut anak kita.
Dan itu rumah yang akan menjadi payung kita tinggal. Dan itu rumah menjadi tempat kita tidur. Dan termasuk juga yang muda-muda. Kalau mau membuat rumah, maka saya punya pesan, pastikan juga dulu kepemilikan tanahnya. Karena kita kalau sudah berbicara tentang pusaka tinggi, dia kan punya pembahasan tersendiri. Jangan yang muda-muda terlalu cepat membuat rumah di atas pusaka tinggi. Kenapa? Karena nanti dia rumit ke depannya. Ketika kamu membangun jadi lama, Sultan, buatlah rumah Sultan. Lawih tanah aku Sultan. Konan kau Sultan buat rumah untuk anak Sultan besok. Tapi ketika rumah sudah terbangun, apa yang terjadi terkadang? Kalau misalnya istri kita meninggal, ialah sampik negara kami untuk Sultan. Lalu kalau kita ingin untuk warisannya dibagi, atau anak kita ingin membagi itu rumah, apa bahasa sebagian mereka? Indak ba'adu Sultan. Rumahnya Sultan bawa, tanahnya tinggal. Bahkan buat rumahnya. Makanya yang muda-muda saya punya pesan, bersabarlah dulu. Kalau sudah pasti hibah, bikinkan surat hibahnya. Tapi kalau tidak, bersabarlah. Bagi kita kontrak dulu supaya nanti ke depan, karena bisa jadi itu anak kita yang akan nanti bermasalah. Atau mungkin kita. Sudah azan, Zat? Kita azan dulu. Baik. Kita azan sejenak Bapak Ibu sambil kita jawab azan. Dan merenung-renungi harta kita.